Tetapi kita umat Muhammad yang umurnya nggak ada sepersepuluhnya umatnya Nabi Nuh, kita mendahului umatnya Nabi Nuh. Karena memang itu banyak bonusnya. Bergerak ke bulan Syawal, Ustadz ya. Bergerak ke bulan Syawal, bagaimana atau ada nggak sih ibadah-ibadah yang ditekankan pada bulan tersebut, Ustadz, dari riwayat yang sahih? Beberapa ibadah yang perlu untuk kita lakukan di bulan Syawal. Yang pertama ya, yang biasa dilakukan oleh para ulama kita, yang paling pertama adalah berdoa. Berdoa apa? Berdoa untuk diterima amalan kita. Karena kita nggak tahu amalan kita ketika di bulan Ramadan diterima atau tidak. Seperti itu. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid, wa innamal 'id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah 'id itu untuk orang yang pakai baju baru, tapi 'id itu adalah untuk orang yang taatnya bertambah. Ya. Dan mengapa beliau menganjurkan untuk kita menambahkan ketaatan kita di bulan Syawal? Karena itu bisa dijadikan barometer diterimanya amalan kita atau tidak di bulan Ramadan. Yang kedua yang bisa kita lakukan juga, kita berpuasa. Ya, berpuasa Syawal. Ya, karena memang ini ada hadisnya. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Ya, ini salah satu fadilah yang sangat besar ya. Kita cuma puasa mungkin 30 atau 36 hari ya, tapi dianggapnya puasa satu tahun. Ya. Ini adalah salah satu rahmat Allah yang besar kepada kita. Ya. Karena kita ini umat Muhammad ini kan umat yang dikedepankan daripada umat-umat lainnya. Padahal kalau kita lihat umat lainnya itu umurnya banyak-banyak. Kayak Nabi Nuh. Umurnya itu kan 1000 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu umur dakwahnya. Umur dari lahir itu nggak dihitung, umur setelah dakwah nggak dihitung. Bisa sampai 1000-an. Dan umatnya juga umurnya segituan. Banyak. Tetapi kita umat Muhammad yang umurnya nggak ada sepersepuluhnya umatnya Nabi Nuh, kita mendahului umatnya Nabi Nuh. Karena memang itu banyak bonusnya. Ya. Salah satunya dari puasa Syawal. Ya. Yang mana kita cuma puasa 36, tapi dihitungnya puasa 1 tahun, atau malam Lailatul Qadar ya. Yang mana kita beribadah di situ lebih baik dari 1000 bulan, seperti itu. Jadi yang kedua yang bisa kita lakukan ya berpuasa ya. Tentu kalau bisa berpuasa Syawal setelah kita mengqadha puasa kita yang mungkin kita nggak puasa di sana. Seperti kalau yang safar atau yang haid, nah seperti itu dia bisa mengqadha terlebih dahulu baru dia puasa Syawal. No, jadi untuk teman-teman kita yang mungkin mengambil rukhsah atau berhalangan gitu, itu dilengkapi dulu puasa wajibnya, baru mengambil puasa Syawal ya. Berarti nggak harus habis Lebaran terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nggak harus 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak harus kayak gitu. Harus. Jadi bisa satu, bisa di pertengahan, bisa di awal, bisa di akhir. Bahkan kalau Anda lihat mungkin di awal itu kalau bisa malah kalau mampu tidak puasa nggak perlu puasa. Jadi kita menghormati, kan kita ada silaturahim, ada menjamu orang, kita menghormati mereka. Dan kalau kita makan makanan mereka kan itu termasuk dari menyenangkan hati mereka. Oh iya, Masya Allah. Diingatkan seperti itu ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya yang wanita dia tidak bisa berpuasa Syawal kecuali di akhir, ya dia usahakan ya. Tapi kalau memang dia nggak bisa puasa Syawal karena banyak sekali utangnya, misalnya lagi menyusui atau hamil gitu ya Ustaz ya, maka dia bisa puasa Syawalnya di qadha di Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Oh, masih ada keringanan seperti masih ada keringanan. Gimana Ustaz tadi? Coba jelasin lagi Ustaz. Jadi kalau misal yang perempuan dia sering safar juga, kemudian dia mungkin juga haid, yang bisa jadi seluruh bulan Ramadan itu dia nggak puasa. Akhirnya di bulan Syawal dia gunakan untuk mengqadha semua. Nah, akhirnya kan habis bulan Syawalnya. Nah, dia bisa mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal di bulan Dzulqa'dah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini kata para ulama termasuk daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke. Tadi berarti sudah ada 2 ya Ustaz. Yang pertama adalah doa untuk agar amalan kita seluruhnya diterima di bulan Ramadan. Terus habis itu puasa Syawal. Apalagi Ustaz? Yang ketiga yang disunahkan juga ya menikah ya.
Oh. Mungkin jomblo. Ini kesempatan bagus berarti ya Ustadz ya, karena memang sunahnya seperti itu. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bangga. Jadi beliau mengatakan, "Tsumma tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Dahulu Rasulullah SAW itu menikahiku di bulan Syawal dan membina rumah tangga denganku di bulan Syawal. Faman ahdha nisa'u Rasulillah SAW kana indahu minni atau kama qala. Dan siapa istri-istri Nabi yang paling bangga ketimbang diriku, yang mana aku bisa nikah dengan Rasulullah di bulan Syawal dan dibina keluarganya di bulan Syawal. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya nikah di bulan Syawal itu sunnah. Ya, nikah di bulan Syawal itu sunnah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, Aisyah itu mengatakan seperti itu karena ingin menampik khurafat-khurafat yang masih ada atau tatayur yang masih ada di zaman itu. Mereka berkeyakinan kalau nikah di bulan Syawal itu ada kesialan seperti itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha memunculkan kebanggaannya untuk menampik itu semua. Masya Allah. Antum nikah di bulan Syawal, Ustaz? Karena kebetulan enggak. Belum ada jodohnya. Oh, di bulan Syawal belum ada jodoh waktu itu ya, Ustaz ya. Oke, 3 Ustaz. Ada lagi nggak Ustaz? Bisa yang keempat ya, berhaji. Maksudnya berhaji di sini adalah kita bisa mulai umroh yang mana kemudian kita lanjutkan berhaji. Karena bulan-bulan haji kan dimulai dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang yang umroh di bulan Syawal, kemudian dia lanjut mungkin dia mukim di Mekah dan dia lanjut haji, jadi hajinya masuknya haji tamattu. Nah, jadi dia karena dia umroh duluan baru dia melakukan haji. Oh, itu sudah masuk rangkaian haji sudah berarti masuk. Ya Ustaz ya. Gimana kalau teman-teman yang umroh di bulan Syawal terus pulang dulu, terus habis itu berangkat lagi untuk berhaji, itu bisa dihitung sebagai haji tamattu. Oh. Karena Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sudah termasuk dari bulan-bulan haji. Jadi kalau orang yang mau haji tamattu, dia bisa umrohnya di bulan Syawal. Baru setelah itu dia mungkin mau pulang, silahkan nanti haji lagi di bulan Dzulqa'dah. Masya Allah, Masya Allah. Dan afdalul hajj, kata para ulama, afdalul hajj adalah haji tamattu. Haji yang paling utama adalah haji tamattu. Ya. Memang ada perbedaan, ada yang mengatakan haji qiran, tapi ada juga yang mengatakan haji tamattu. WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.